Selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu. Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Selamat pagi teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan atau diberikan kesempatan untuk berbakti, untuk beribadah. Sekalipun kita melakukan secara pribadi di rumah masing-masing, tapi di dalam keyakinan kita sebagai orang yang mengakui bahwa Tuhan itu maha hadir, kita yakin betul bahwa di dalam setiap ibadah kita, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Untuk itu teman-teman, mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengambil waktu tenang di hadapan Allah. Dan kita mohon agar Tuhan memberikan ketenangan hati. Tuhan memberikan kerinduan di dalam diri kita untuk mencari Allah, untuk beribadah kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Di pagi hari ini, kami diberikan kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk beribadah kepadamu. Tuhan menyediakan diri bagi kami untuk kami jumpai. Tuhan menyediakan firman-Mu bagi kami untuk kami dengarkan dan terutama nanti untuk kami lakukan. Untuk itu siapkanlah hati kami Tuhan. Siapkan jiwa kami. Siapkan seluruh keberadaan kami untuk menikmati Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, di dunia ini seringkali orang memberikan nama anaknya atau kita diberikan nama. Pasti ada maknanya. Dan orang tua kita menganggap nama itu adalah yang terindah. Tetapi ada satu nama di dalam hidup kita
Nama yang berkuasa di atas segala yang berkuasa di dunia ini. Nama yang powerful di atas segala yang kita anggap powerful di dalam dunia ini, yaitu nama Yesus. Melalui nama Yesus, kuasa nama Yesus, dosa kita dihapuskan. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Mari kita meninggikan Allah. Kita katakan, what a wonderful name it is. What a beautiful name it is. You were the one at the beginning, one with what the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kita bersyukur kepada Tuhan teman-teman. Kristus menjadi kekuatan, menjadi pegangan kita di dalam hidup ini. Sekalipun di dalam perjalanan kita ini, saudara, kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terkadang kita masih jatuh di dalam dosa. Kita masih menginginkan keinginan kita. Tapi di manakah kita menyembunyikan diri dari kuasa Allah yang maha besar itu? Dia pasti tahu saudara dan dia pasti tahu saya, teman-teman.
Untuk itu mari kita datang kepada Dia, mengatakan, Engkau sungguh indah Tuhan. Sekalipun aku berdosa, sekalipun aku penuh dengan kelemahan, tapi Engkau tetap menerimaku apa adanya. Bahkan Engkau sampai mencari aku, mencari diriku yang berdosa ini, agar aku bisa memperoleh keselamatan. Mari kita nyanyikan pujian ini teman-teman. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
Teman-teman, pada pagi hari ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang lambat, bahkan tidak mau meresponi panggilan Allah, meresponi pengorbanan Kristus atas hidup kita. Mari kita mengakui ketidakbersyukurnya kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Akuilah itu di hadapan Allah dan katakan kepada Tuhan, kepada Allah kita, aku mau bersyukur untuk keselamatan, untuk keindahan kasih-Mu yang Kau berikan kepada aku. Katakan secara pribadi, teman-teman. Tuhan, ampunilah kami orang-orang yang tidak meresponi panggilan Allah, tidak meresponi pengorbanan Kristus yang begitu besar, tidak meresponi panggilan Allah yang telah mati-matian memberikan hidup kepada kami. Ampunilah kami, orang-orang yang mati-matian menjauhi diri kami dari Tuhan. Ampunilah kami yang tidak melihat kepada Allah yang mati-matian memberikan seluruhnya untuk kehidupan kami. Ampuni kedurkaan kami ya Tuhan. Ampuni kedurhakaan kami di hadapan Engkau. Berikan hati kepada kami yang mau melihat betapa ajaibnya Engkau, betapa ajaibnya karya-Mu dalam diri kami. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Yesus Kristus. Terimalah permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan, teman-teman, oleh karena Dia mencari kita, Dia memberikan hidup kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Dia menunjukkan anugerah yang besar kepada kita. Untuk itu mari kita meresponi segala hal yang telah dikerjakan oleh Tuhan dengan taat pada firman-Nya, mau mendengarkan firman-Nya, dan mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian ini. Who you say I am. Who am I that the highest king would welcome me? I
He brought me in, or His love for me, or His love for me. Oh, the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Oh, the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. The sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Oh, the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Salam teman-teman remaja GKI Puri Indah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Baik, kami memerlukan dan merindukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami punya keyakinan yang teguh bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kami, penuntun bagi jalan kami.
Untuk itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dan Engkau juga pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik kepada teman-teman remaja dan juga kepada semua orang yang mendengarkan di hari-hari berikutnya. Kau berkati pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ke-21. Saya akan membacakan kepada teman-teman semua. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang itu, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang berbahagia adalah setiap kita yang terus rindu firman dan mau melakukannya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita pada hari ini bahwa kehadiran Yesus Kristus melalui peristiwa Natal dan kemudian kerelaannya mati di atas kayu salib yang hina adalah harapan bagi manusia untuk memperoleh hidup dan memperoleh terang Allah. Ini menjadi pengharapan bagi kita teman-teman. Ini menjadi standpoint kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa di dalam Kristus, di dalam Allah melalui Yesus Kristus, kita memperoleh harapan. Kita yang putus asa memperoleh harapan. Kita yang tadinya takut, kita memperoleh harapan yang baru di dalam Yesus Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton film Pele di dalam dokumenterinya teman-teman. Dan di dalam film itu teman-teman diceritakan tentang kisah Brazil kalah di dalam FIFA World Cup tahun 1950 di Stadion Maracana yang pada waktu itu dimenangkan oleh Uruguay dengan skor 2-1. Nah, sejak saat itu teman-teman hingga hari ini orang Uruguay ketika berhadapan dengan Brazil selalu meneriakkan yel-yel Maracana, Maracana, Maracana. Karena mengingat peristiwa kelam Brazil di mana mereka dijagokan atau mereka di kandang sendiri harus menelan kekalahan dan membiarkan FIFA World Cup pada tahun 1950. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya teman-teman dikisahkan kembali bahwa Brazil menjadi juara. Pada tahun 1958 dan tahun 1962 Brazil juara. Dan siapa yang menjadi hero bagi mereka? Hero di dalam bagian itu karena khusus ini Pele Documentary, hero-nya adalah Pele. Pele menjadi pahlawan dan harapan baru bagi sepak bola Brazil. Bahkan bukan hanya sepak bola teman-teman. Pele menjadi harapan baru atau menjadi sukacita bagi orang Brazil ketika Pele bermain bola atau mendengarkan nama Pele teman-teman. Sehingga di dalam perjalanan orang Brazil ketika mereka menghadapi gejolak politik, bahkan mereka menderita karena persoalan politik dan ekonomi di Brazil, mereka selalu menyatakan, kami tetap senang ketika mendengarkan nama Pele dan melihatnya di televisi bermain bola. Di sini kita bisa melihat teman-teman bagaimana pengaruh Pele itu begitu ajaib. Seorang pesepak bola yang memberikan gelar juara kepada orang Brazil. Mereka menjadikan ini harapan baru, ini adalah sukacita kita, ini adalah kesenangan kita teman untuk orang Brazil. Artinya saudara,
Pele menjadi harapan bagi orang Brazil. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada konteks kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca Alkitab kita, maka kita menyaksikan tentang bagaimana jatuhnya fall of Adam and Eve. Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka jatuh ke dalam pelanggaran ketika memakan buah yang di tengah taman itu. Lalu apa yang terjadi setelah manusia jatuh di dalam dosa? Kehidupan manusia itu menjadi berantakan, teman-teman. Manusia itu menjadi confused, menjadi unsure, menjadi lost, menjadi bewildered, disoriented. Menjadi sembarangan hidupnya, teman-teman. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia itu menjadi dwellers of darkness, menjadi penduduk kegelapan, menjadi orang-orang yang menjadi citizen of darkness. Bukan hanya menjadi citizen, menjadi dwellers of darkness, teman-teman. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu menjadi children of the darkness. Children of darkness, anak-anak kegelapan, anak-anak yang menghasilkan gelap, anak-anak yang berbuat kegelapan. Itu akibat daripada kejatuhan Adam dan Hawa, teman-teman. Artinya apa? Manusia hidup dalam dunia yang chaos dan hidup di dalam kekeosan itu sendiri, atau menyebabkan chaos itu sendiri. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Ketika manusia menjadi dwellers of darkness, children of darkness, bahkan menciptakan kekeosan, kekacauan di dalam tatanan alam ini, maka persoalan pertama yang terjadi, manusia itu saling membunuh. Membunuh itu hanya akibat daripada sesuatu yang lebih dalam sebenarnya. Membunuh itu terjadi antara Kain dan Habil. Oleh karena apa? Ada iri hati. Manusia saling iri. Manusia saling menuding. Manusia saling menyalahkan. Dan apa yang terjadi? Dalam konteks Kain dan Habil, teman-teman. Di sana kita menyaksikan bagaimana Kain membunuh adiknya sendiri, saudaranya sendiri. Itu akibat dari mana, teman-teman? Itu akibat dari kekeosan. Itu akibat dari apa? Dari karakter manusia yang adalah children of darkness atau dwellers of the darkness. Dan di dalam kisah itu, teman-teman, manusia menghukum manusia dengan air bah. Dan satu keluarga diselamatkannya itu Nuh. Tapi menariknya, sekalipun manusia pernah dihukum Allah dengan mematikan semuanya. Kalau kita melihat kisah berikutnya, teman-teman, setelah air bah pun, manusia melawan Allah. Manusia menentang Allah. Kisah ini kita bisa saksikan ketika orang-orang pada waktu itu, keturunan-keturunan Nuh, membangun menara Babel. Sebagai apa? Itu adalah bentuk perlawanan terhadap Tuhan. Itu adalah bentuk penentangan terhadap Tuhan. Yang ingin saya katakan, teman-teman, ketika manusia jatuh dalam dosa dan menjadi dwellers of darkness, children of darkness, satu-satunya kekuatan manusia, satu-satunya kehebatan kita, hanya melawan Allah, hanya menentang Allah atau against God. Apa akibatnya dari persoalan ini? When we against God, apa efeknya bagi hidup kita? Teman-teman, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka pilihan satu-satunya manusia itu hanya apa? Pilihan satu-satunya manusia di dalam kekacauan ini adalah menjauhi kehidupan dan kemudian menuju kematian. Ketika manusia melawan Allah, maka satu-satunya pilihan setelah itu adalah menjauhi Allah yang adalah kehidupan dan menuju kepada kematian. Dan ini dikisahkan, diberitahukan kepada kita, teman-teman. Upah dosa adalah maut. Itu diberitahukan kepada kita dalam Roma 6 ayat 23. Ketika itu dosa ada, ketika dosa itu hadir dalam dunia ini, manusia itu menjauhi kehidupan, menjauhi Allah sumber kehidupan, dan menuju kepada kematian. Di sana maut, api neraka, atau manusia menjadi mati. Artinya, teman-teman, satu-satunya pilihan manusia ketika saya dan saudara melawan Allah adalah kematian. Satu-satunya, tidak ada pilihan lain.
We have no another choices. Kita cuma punya pilihan satu, mati. Teman-teman, coba bayangkan. Ketika kamu punya karya yang indah, dan karya yang indah itu memilih untuk mati. Bukankah kita sebagai pemilik karya yang indah itu, betapa sedihnya kita? Atau gini deh, kita punya satu karya, tetapi hancur oleh karena sesuatu. Bukankah kita merasakan kesedihan yang begitu dalam? Teman-teman, saya membayangkan begini teman-teman. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika manusia memilih untuk menuju kepada kematian daripada kehidupan bersama dengan Allah, saya yakin betul Allah menangis melihat ciptaan tangannya sendiri hancur lebur karena dosa. Ketika Allah menyaksikan manusia bukan lagi menjadi manusia yang mencari kehidupan, bukan lagi manusia yang berjalan menuju kehidupan. Bukankah Allah sebagai pencipta manusia dengan tangannya sendiri merasa sedih melihat karya tangannya sendiri itu hancur lebur oleh karena dosa? Coba bayangkan teman-teman, ketika kita membaca Kejadian 1 ayat 31. Di dalam Kejadian 1 ayat 31 teman-teman diberitahukan kepada kita begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sangat amat baik. It was beautiful. It was precious. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Apa yang ingin saya katakan teman-teman? Ketika Allah menyaksikan penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam terakhir manusia. Lihat Tuhan melihat. It was beautiful. It was precious. Tapi teman-teman, ketika dosa ada, segala sesuatu yang tadi beautiful, precious, menjadi hancur. Ciptaan yang tadinya amat sangat berharga dan amat sangat baik, sekarang menuju kehancuran. Ketika manusia jatuh dalam dosa, seluruh tatanan bumi yang diciptakan oleh Allah menuju kepada kematian. Apa yang tadi precious menjadi sesuatu yang tidak berguna. Kenapa? Karena tujuannya hanya kehancuran. Tidak ada nilainya kembali. Tapi justru teman-teman yang menarik adalah ketika Allah melihat, menangis, melihat saya dan saudara menuju kepada kematian. Ketika dia melihat semua manusia menuju kepada kematian. Di dalam kehancuran hati Allah dan di dalam tangisan Allah yang amat dalam itu, dia menunjukkan kasih kepada saya dan saudara. Di dalam kehancuran hati Allah, dia menunjukkan kasih yang ajaib kepada saya dan saudara. Dengan dia bertindak. Dia bertindak kepada kita. Artinya apa teman-teman? Kalau kita mengambil kesimpulan dari ini. Allah itu ketika dia menyaksikan kita, dia melihat kita yang tadinya berharga tetapi hancur karena dosa. Allah itu teman-teman tidak duduk diam di surga sana dan kemudian hanya memberikan hukuman kepada manusia. Dia tahu saya dan saudara tidak akan bisa keluar dari hukuman dosa, itu pilihan kita. Tidak ada cara lain. Dan tidak ada cara lain juga. Kalau tidak ada cara lain untuk menghindar dari dosa, maka tidak ada cara lain selain apa? Allah datang sendiri. Allah datang membereskan sendiri hukuman dosa itu. Maka ketika kita menyaksikan hal yang kita baca tadi itu teman-teman. Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi ayat Alkitab yang sering kali kita dengar. Dikatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Ingat, setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya teman-teman, ketika Allah menyaksikan manusia menuju kepada kematian, hatinya menangis dan tangisan itu adalah tangisan yang penuh kasih. Lalu dia datang
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan dia datang dia datang di dalam diri anaknya sendiri. Supaya apa? Supaya saya dan saudara yang melihat kepada Kristus. Supaya saya dan saudara yang percaya kepada Kristus memperoleh kehidupan. Sehingga kita tidak lagi mati, tetapi kita hidup di dalam Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Pernah nggak sih kita membayangkan betapa berharganya saya dan saudara di mata Allah? Sekalipun kita berdosa. Dalam Mazmur ayat 8, pasal 8 ayat 4 atau ayat kelima teman-teman. Di sana dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Teman-teman bayangkan tadi teman-teman, Allah ketika melihat karya tangannya. Aduh ini menunjuk kehancuran, ini mau mati nih. Masa saya tidak mau bertindak? Dan karena dia tahu manusia itu akan mati. Dia lihat masih ada harga di dalam diri manusia itu. Maka dia datang. Dia hadir di dalam dunia ini. Artinya teman-teman, di dalam kegelapan manusia karena dosa. Di dalam kehidupan kita yang dwellers of darkness, children of darkness. Ketika kegelapan manusia karena dosa, tidak mampu menemukan Allah. Allah berinisiatif mencari dan menemukan saya dan saudara. Di dalam ketidakmampuan kita menemukan lagi kehidupan, Allah sendiri yang berinisiatif mencari saya dan saudara. Artinya apa? Kita itu begitu berharga di mata Allah. Saudara, kalau sampai di titik ini apa poin penting buat saya dan teman-teman? Mungkin bagian kau hari ini menganggap, aduh kenapa hidup gua kok tidak punya apa-apa. Hidup saya kok begini-begini saja. Kok saya tidak seperti orang lain. Kok saya tidak memiliki harta seperti orang lain. Kok saya tidak memiliki kemampuan seperti orang lain. Kok saya tidak memiliki. Lu comparing yourself with others. In at all. Teman-teman berhenti meng-comparing dirimu sendiri. Kenapa? Karena Allah melihatmu sangat berharga. Dan dia mau datang kepadamu. Ketika engkau merasa putus asa karena engkau, aduh aku tidak punya apa-apa. Aku tidak memiliki ini, aku tidak memiliki itu. Ingat baik-baik. Allah tetap mencintai engkau. Allah tetap peduli terhadap engkau. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kalau kita membaca Yohanes 3, 14 ayat 17. Ini menjadi pernyataan yang melegakan. Sekaligus ini menjadi pengharapan untuk manusia yang hidup dalam kegelapan. Ketika kita membaca 14 sampai 17, itu adalah harapan kita. Itu adalah harapan yang dinyatakan oleh Allah di tengah-tengah kita, teman-teman. Artinya apa, teman-teman? Kepedulian Allah itu tidak hanya sekedar datang. Kalau kita membaca ayat 14, 15, 16, 17, Allah itu tidak hanya saja datang waktu Natal, kita merayakan dia lahir di kandang, dibaringkan di palungan. Tidak hanya begitu saja. Tetapi dia mati-matian sampai mati demi menyelamatkan saya dan saudara manusia yang berharga ini. Allah tidak hanya sekedar, oh aku mau menunjukkan kasihku, sukacitaku, aku datang di tengah-tengah manusia. Aku mau tahu kehidupan manusia setiap hari. Tidak hanya sampai di situ, tapi dia mau mati, memberikan seluruh hidupnya, memberikan seluruhnya, mati-matian, menyelamatkan saya dan saudara. Sangat menarik teman-teman. Ketika kita membaca ayat 14 dan 15, di sana dikatakan ada Yohanes itu mencoba mensejajarkan antara ular Musa yang diberitahukan di dalam bilangan dengan Kristus. Di dalam bilangan itu teman-teman ada satu kisah di mana orang Israel berbuat jahat di hadapan Tuhan. Lalu ada ular yang menggigit mereka. Tapi Tuhan memberikan sesuatu kepada pemulihan kepada mereka dengan apa? Menyuruh Musa membuat ular tembaga. Membuat ular tembaga dan menaruh di atas tiang. Dan setiap orang yang melihat itu akan selamat. Dan Yohanes memakai analogi itu. Kristus itu sama seperti itu, mirip seperti itu. Yesus itu digantung di atas kayu salib. Apa artinya teman-teman? Kalau seseorang digantung di atas kayu salib, itu bukan sesuatu yang, itu bukan drama teman-teman.
Itu bukan seperti drama Korea, bukan. Dalam konteks zaman Yesus, ketika seseorang digantung di atas kayu salib, itu adalah sebuah hukuman yang menuju kematian. Dan menariknya dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada kematian Kristus itu beroleh hidup yang kekal. Wow, ini yang saya katakan tadi teman-teman. Ini menjadi pengharapan bagi kita. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Ini di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita. Tujuannya apa? Ketika dia mati di atas kayu salib, Kristus menebus kita. Dan dari kutuk hukum Taurat. Dan dengan jalan menjadi kutuk. Artinya ketika dia mati, itu dia menggantikan saya dan saudara dari kutukan kematian. Dari jalan menuju kematian. Supaya apa? Saya dan saudara ini bisa memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan dia. Artinya teman-teman, kehadiran Kristus dan kemudian kematiannya adalah puncak tertinggi kepedulian Allah kepada manusia. Puncak tertinggi Allah itu begitu peduli dengan saya dan saudara. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara, kita mau merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ketika Jumat Agung dan Paskah, kita pakai momen itu mengingat kembali bahwa sekalipun aku seperti ini, sekalipun aku tidak punya apa-apa, sekalipun aku punya penderitaan, aku bergumul dengan keluarga, aku bergumul dengan papa mama, aku bergumul dengan teman-temanku. Ingat baik-baik, ada Allah yang selalu peduli dengan engkau dan saya, teman-teman. Jadi di dalam ketidaktahuan kita akan masa depan, di dalam jalan kita yang menuju kematian, kehadiran Kristus atau Kristus itu menjadi terang dan pengharapan bagi kita yang bergumul dengan dosa dan kegelapan. Yang di dalam artinya teman-teman, Kristus itu satu-satunya menjadi cahaya pengharapan bagi manusia untuk memperoleh kehidupan. Tidak ada yang lain, teman-teman. Bahkan kalau saya bisa katakan, teman-teman, ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, itu adalah sebuah ayat yang memberikan keyakinan kepada saya pribadi. Karena dia adalah Allah. Karena dia adalah Tuhan. Maka dia pasti tahu di manakah jalan menuju kehidupan. Di manakah jalan menuju kebenaran. Maka karena dia adalah Allah dan Tuhan yang tahu jalan dan kemana arah hidup dan kebenaran. Maka tugas saya hari ini adalah melihat kepada dia dan mempercayakan hidup kepada Sang Kristus. Dan menariknya teman-teman, the Son of Man atau Christ does not just over life. Yesus itu tidak hanya sekedar memberikan kehidupan, tidak hanya memberikan hidup saja. But the Son of Man offers, memberikan kepada kita, mempersembahkan kepada kita eternal life. Apa itu eternal life, teman-teman? Eternal life is not just an ending human existence, but live life in presence of God. Jadi eternal life itu teman-teman, kalau kita hidup hari ini, kita mempercayakan hidup kepada Kristus. Tidak hanya sekedar kita mendapatkan hidup, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Di mana kita hidup di hadapan Allah yang maha tinggi. Kita hidup di dalam lingkungan Allah yang maha besar. Di mana tidak ada lagi yang namanya penderitaan. Refleksi buat kita teman-teman. Apa refleksi buat saya dan saudara hari ini? Teman-teman, Allah di dalam Yesus Kristus mati-matian mengejar saya dan saudara. Bahkan sampai mati mengenaskan di atas kayu salib. Agar apa? Agar saya dan saudara itu memperoleh hidup. Dia mati-matian teman-teman. Dan maukah engkau meresponi dan menyerahkan hidupmu yang sementara ini kepada Allah yang telah mati-matian mengejar saya dan saudara? Ambil waktu 30 detik teman-teman untuk keputusan ini. Maukah engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus yang telah mati-matian sampai mati agar saya dan engkau hidup?
Teman-teman, ketika Allah datang ke Taman Eden, setelah manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3, Allah di bagian itu mengkonfirmasikan kepada manusia tentang hukuman. Tetapi ketika Allah datang ke dalam dunia, khususnya ketika kita membaca Yohanes 3 ayat 17, Allah datang di dalam Yesus Kristus. Dia tidak lagi memberikan hukuman, tetapi dia memberikan kehidupan kepada engkau yang mendengarkan di rumah. Pertanyaan berikutnya yang perlu kita jawab, bagaimana cara memperoleh kehidupan seperti ini? How to get an eternal life in our life right now. Teman-teman, kalau teman-teman masih on dengan Alkitab, teman-teman baca ayat 18 dan 21 sampai 21. Ini adalah realita yang mengerikan, teman-teman. Kenapa saya katakan mengerikan? Mari coba kita melihat ini. Manusia itu berdosa dan menuju kematian. Kemudian teman-teman, Yesus datang dan mati. Itu artinya memberikan kehidupan. Tetapi lucunya manusia menolak. Dan apa artinya? Kalau saya dan saudara menolak, karena dasarnya kita mati, karena pada dasarnya kita mati, maka ketika kita menolak ini, maka tidak ada pilihan lain lagi, teman-teman. Adalah mati. Artinya apa? Pilihan kita itu sekarang adalah pilih hidup atau mati. Bukan atau ya, tidak ada pilihan. Mau pilih hidup dan mati. Lu mau hidup atau lu mau mati? Saya mau hidup atau saya mau mati? Jika ingin hidup, maka marilah kita memandang kepada Kristus. Jika ingin hidup, marilah kita melihat kepada Kristus yang telah mati-matian membebaskan kita dari hukuman dosa. Bagaimana caranya, teman-teman? Sebagaimana saya ceritakan tadi bahwa ada satu kisah orang Israel melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan dan mereka dipagut oleh ular, mereka digigit oleh ular. Dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka melalui Musa. Musa, buatlah ular tembaga dan taruhlah di atas tiang. Dan setiap orang yang melihat, yang tadinya dia digigit ular, harusnya mati. Tapi kalau setiap orang yang sudah digigit ular dan melihat kepada ular itu, dia akan hidup. Dan itu yang sama dengan kita, teman-teman. Ketika saya dan saudara, kita yang tadinya mati oleh karena dosa, tetapi kita melihat kepada Kristus. Kita percaya kepada Kristus. Kita meninggalkan kehidupan yang lama dan menuju kepada Kristus, melihat kepada Kristus. Jika ular itu memberikan kehidupan, jika ular itu memberikan kehidupan yang sementara kepada orang Israel, lebih daripada itu, Kristus yang telah mati-matian itu memberikan kita hidup yang kekal. Pertanyaannya, maukah engkau hidup, maukah engkau percaya kepada Kristus? Maukah engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus? Kristus yang digantung di atas kayu salib itu, teman-teman, adalah kemenangan kita. Tapi kemenangan siapa? Kemenangan mereka yang percaya kepadanya. Kalau engkau tidak percaya, itu adalah kegagalanmu. Bagi mereka yang percaya kepada kematian Kristus, itu adalah kemenanganmu. Bagi mereka yang sudah ada di dalam Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib adalah kemenangan kita. Tapi bagimu yang belum percaya kepada Kristus, yang tidak mau percaya kepada kematian Kristus, itu adalah kegagalan bagimu. Ketika engkau mengambil keputusan untuk tidak percaya, maka pada saat itu engkau sudah selangkah menuju kepada kematian. Teman-teman, ketika Allah yang tidak bisa menderita dan tidak bisa mati, membiarkan dirinya mati dan membiarkan dirinya menderita untuk membebaskan saya dan saudara. Bukankah itu sebuah keajaiban? Kita mau tunggu keajaiban apa lagi? Jika demikian, maukah engkau menyerahkan hidup kepada tangan Allah di dalam Yesus Kristus? Saya kembali kepada awal tadi, teman-teman. Ketika Yesus hadir dalam dunia ini melalui peristiwa Natal, itu adalah sukacita bagi kita. Dan kemudian tidak cukup sampai di situ. Dia rela mati di atas kayu salib. Itu adalah harapan bagi kita yang putus asa, harapan bagi kita yang selama ini menuju kepada kematian. Harapan bagi kita untuk memperoleh kehidupan di dalam Allah.
Maukah engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah rela datang, Engkau rela mati bagi kami. Kami mohon gerakkanlah hati kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami meresponi panggilan-Mu yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada Anda. Untuk setiap kami yang begitu lelah berhadapan dengan dunia yang begitu keras, lelah berhadapan dengan dosa-dosa kami mau meresponi panggilan-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada kehidupan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gue dapet video dari orang itu lagi. Siapa maksud lu? Si Anon. Yang minggu lalu kirimin gue video yang terakhirnya 14 Maret. Ingat gak lu? Iya, ini kan udah 14 Maret. Iya. Lihat dong. Bentar, gue share screen-nya. Ya, halo para remaja. Pagi sampai malam kita menatap layar, tapi tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan. Siapa kita? Apakah kita cukup baik? Apakah kita siap dalam peperangan ini? Apakah kita cukup kuat? Mengapa berbuat baik terkadang menyakitkan? Bagaimana masa depan kita? Semua akan terjawab di sini. Kita jiwa yang tersesat, apakah siap untuk pulang? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Koran kita akan mengadakan retret. Retret? Gue gak boleh. Masih COVID, ntar pada gak diizinin kalau retret. Oh iya bener. Oke, ulang. Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Koran kita akan mengadakan Force Glow. Wah, seru banget tuh pasti. Emang Force Glow itu apa sih kok? Force Glow tuh kalau misalnya depan rumah kita banyak nyamuk, biasa suka di Force Glow biar hilang nyamuknya. Bukan dong, itu fogging, gimana sih? Beda. Oke, serius. Force Glow. Nah, teman-teman tahu iglo kan? Sebagaimana iglo bisa menghangatkan orang-orang di dalamnya, begitu juga Force Glow. Kita berharap bisa menghangatkan kita semua yang ada dalam Force Community. Keren banget ya kok. Yoi. Emang Force Glow itu ngapain aja kok? Deh, 3 hari di rumah kita masing-masing, kita bakal seru-seruan, kita bakal belajar Alkitab bareng, kita bakal cari tahu apa nih yang Alkitab mau kita lakukan sekarang. Dan Alkitab masih relevan gak sih buat kita? Kalau masih, kenapa nggak seru? Nah, penasaran banget kan? Gak terlalu sih kok. Bilang penasaran biar... Iya, seru banget. Nah, makanya ikutan. Iya. Emang temanya apa sih kok? Temanya Lost Souls Found. Nah, buat informasi lebih lanjut, kalian bisa cek IG Koran kita dan cari posternya di bawah sana. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar, kalian bisa klik link di bawah ini. Mana kok nggak ada? Oh, ini. Iya, klik link ini. Oke, ditunggu teman-teman. Dadah! Itu fogging kok. Oh, beda ya? Iya dong, gimana sih? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Ulang, gue belum siap. Ya. Juga Force Glow. Kita berharap di Force Glow ini kita bisa hangat. Ulang. Nah, penasaran banget kan? Seru banget kan? Iya kan? Teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk memperdengarkan suaranya kepada kita. Dan terlebih kita juga bersyukur oleh karena sepanjang minggu ini Allah sudah memberkati kita, Allah sudah menyertai keluarga kita, dan teman-teman juga di dalam studi Tuhan sudah sertai. Itu adalah bukti kesetiaan Allah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu teman-teman, sebagai ucapan syukur kita atas kesetiaan Allah yang begitu ajaib itu, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan.
Dan persembahan kita yang sesungguhnya adalah seluruh hidup ini kita taruh di dalam tangan Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku Dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa di surga, kami bersungguh bersyukur Engkau sudah memberikan kepada kami makanan dan minuman selama 1 minggu, menyediakan pakaian kami, menyediakan segala kebutuhan kami. Dan saat ini kami membawa persembahan ini, kiranya Engkau terima. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami kelas 9,
dan kelas 12 yang sedang mempersiapkan diri untuk mengakhiri pendidikan mereka di tingkat SMP dan SMA. Kiranya Engkau tolong mereka di dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir. Dan terutama juga Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa mengerjakan segala proyek sehingga itu bisa memberikan nilai yang bagus kepada mereka. Bapa di surga, kami mengakhiri kebaktian kami pada pagi hari ini. Dan kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus, senantiasa bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita selesai teman-teman, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu. Kadang ku tak sanggup
menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah-Mu. karena kau pelita hidupku yang selalu
cerita hidupku. Janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan.